Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 5 hingga ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka, dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami kendaraan mogok di tengah jalan? Ketika itu terjadi, kita biasanya berharap ada seseorang yang mau berhenti dan membantu. Kadang yang datang membantu justru bukanlah orang yang kita kenal. Ia mungkin hanya lewat, tetapi ia rela meluangkan waktu untuk menolong. Apa yang kita rasakan pada waktu itu? Tentu kita bersyukur. Kita merasa tidak sendirian. Sebaliknya, bayangkan jika semua orang lewat begitu saja. Mereka melihat kesulitan kita, tetapi tidak ada yang peduli. Tentu rasanya sangat menyedihkan. Kehidupan ini sebenarnya seperti itu. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri. Pada suatu waktu kita menolong orang lain, dan pada waktu yang lain kita membutuhkan pertolongan orang lain. Karena itulah Tuhan memanggil gereja menjadi komunitas yang saling memperhatikan dan saling menolong. Dan pada hari ini, melalui 3 Yohanes 1 ayat 5 hingga 8 ini, kita akan belajar bahwa saling menolong bukan hanya tindakan sosial, tetapi juga bukti nyata kasih dan iman kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, surat 3 Yohanes adalah surat yang sangat pribadi. Rasul Yohanes menulis kepada seorang yang bernama Gaius. Gaius dikenal sebagai seorang yang setia melayani dan menolong saudara-saudara seiman yang sedang melakukan perjalanan pelayanan Injil. Pada zaman itu tidak ada hotel yang aman dan nyaman seperti pada saat ini. Para penginjil sering berpergian dari satu kota ke kota lain untuk memberitakan Injil. Mereka membutuhkan tempat tinggal, makanan, dan dukungan selama perjalanan. Gaius membuka rumahnya. Ia menerima mereka. Ia menyediakan kebutuhan mereka. Ia menolong mereka. Dan Yohanes memuji tindakan itu. Mengapa? Karena apa yang dilakukan Gaius bukanlah sekedar keramahan biasa. Itu adalah bagian dari pekerjaan Allah. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang mau kita lihat melalui firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, saling menolong adalah wujud kesetiaan kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 5 bahwa engkau bertindak setia dalam segala sesuatu yang kau lakukan dan seterusnya. Yohanes tidak pertama-tama memuji jumlah bantuan yang diberikan Gaius. Ia memuji kesetiaannya. Di mata Tuhan yang penting bukan hanya seberapa besar yang kita berikan, tetapi hati yang setia untuk menolong. Kadang kita berpikir, saya tidak kaya, saya tidak punya banyak, apa yang bisa saya lakukan? Tetapi Tuhan tidak meminta kita melakukan semua hal. Tuhan hanya meminta kita setia melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ada yang bisa menolong dengan uang, ada yang bisa menolong dengan tenaga, ada yang bisa menolong dengan doa, ada yang bisa menolong dengan perhatian,
dan ada yang bisa menolong dengan waktu. Semua itu berharga di hadapan Tuhan. Sama halnya ketika seorang anak kecil melihat ayahnya sedang mengangkat barang yang berat. Ia tidak cukup kuat untuk mengangkat barang itu. Tetapi ia datang dan berkata, "Ayah, aku bantu ya." Mungkin bantuannya kecil, tetapi hati ayahnya senang karena melihat kesediaan anaknya. Demikian juga dengan Tuhan. Kadang pertolongan kita terlihat kecil, tetapi Tuhan melihat hati yang rela untuk membantu. Yang berikutnya, saling menolong tidak mengenal batas kedekatan. Di ayat 5 dilanjutkan bahwa engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Ini sangat luar biasa. Gaius menolong bukan hanya teman dekat. Ia juga menolong orang yang belum dikenalnya. Ini adalah kasih yang sejati. Menolong orang yang kita kenal memang mudah. Menolong keluarga mudah. Menolong sahabat mudah. Tetapi Tuhan memanggil kita memiliki hati yang lebih luas. Sering sekali kita berkata, "Itu bukan urusan saya tidak kenal dia. Biarkan orang lain saja yang membantu." Namun kasih Kristus mengajarkan bahwa sesama kita bukan hanya orang yang dekat dengan kita. Kasih Tuhan melampaui batas suku, status, jabatan, dan kedekatan. Jadi jika pada hari ini Tuhan membuka mata kita melihat orang yang sedang kesulitan, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin Tuhan sedang memberi kita kesempatan untuk menjadi jawaban doa bagi orang tersebut. Yang berikutnya, saling menolong menjadi kesaksian bagi dunia. Dikatakan dalam ayat 6, mereka telah bersaksi tentang kasih-Mu. Orang-orang itu menceritakan kasih yang mereka terima dari Gaius. Artinya tindakan Gaius meninggalkan kesan yang mendalam. Dunia mungkin tidak selalu mendengarkan khotbah kita, tetapi dunia memperhatikan cara kita memperlakukan orang lain. Kasih yang nyata sering sekali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Orang mungkin lupa apa yang kita katakan, tetapi mereka sering mengingat bagaimana kita memperlakukan mereka saat mereka sedang susah. Sering sekali kita berpikir bahwa kesaksian hanya terjadi ketika kita berbicara tentang Tuhan. Memang itu penting, tetapi jangan lupa, banyak orang pertama-tama mengenal kasih Tuhan bukan melalui khotbah yang mereka dengar, melainkan melalui kasih yang mereka rasakan dari orang percaya. Bayangkan seseorang yang sedang mengalami masa paling sulit dalam hidupnya. Mungkin ia kehilangan pekerjaan, sedang sakit atau sedang menghadapi masalah. Pada saat itulah ada seorang saudara seiman yang datang membantu mendoakan dan menguatkan. Bisa jadi orang itu tidak akan mengingat semua kata-kata yang diucapkan, tetapi ia akan mengingat bahwa di saat semua orang menjauh, ada seseorang yang peduli kepadanya, dan melalui kepedulian itu, ia melihat kasih Kristus. Yang berikutnya, saling menolong adalah bentuk kerjasama dalam pekerjaan Tuhan. Dikatakan dalam ayat 8, kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Ini sangat menarik. Gaius bukanlah seorang penginjil, tetapi ketika ia mendukung para pelayan Tuhan, ia ikut ambil bagian dalam pelayanan mereka. Artinya tidak semua orang berkhotbah di mimbar, tidak semua orang pergi ke ladang misi, tetapi setiap orang bisa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dengan cara menolong. Ketika kita mendukung pelayanan gereja, ketika kita membantu orang yang membutuhkan, ketika kita memberi kepada pekerjaan Tuhan, kita sedang menjadi rekan sekerja Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasihi, lalu bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini? Yang penting, yang pertama adalah mulailah untuk peka terhadap kebutuhan orang lain. Jangan hanya melihat kebutuhan sendiri. Mintalah Tuhan memberikan hati yang peka.
Salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan adalah cenderung untuk terlalu fokus pada diri sendiri. Kita sibuk memikirkan masalah kita, kebutuhan kita, rencana kita, pergumulan kita. Akibatnya kita sering tidak menyadari bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang sedang terluka, bergumul dan membutuhkan pertolongan. Coba kita perhatikan kehidupan Yesus. Di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, Yesus selalu peka terhadap kebutuhan orang di sekitarnya. Ketika orang banyak lapar, Yesus memperhatikan. Ketika seorang buta berseru meminta pertolongan, Yesus mendengarnya. Ketika Maria dan Marta berduka karena kematian Lazarus, Yesus turut merasakan kesedihan mereka. Yesus tidak hanya melihat kerumunan, Ia melihat setiap pribadi dan kebutuhannya. Demikian juga dengan kita. Mungkin di sekitar kita ada seseorang yang tampak baik-baik saja, tetapi sebenarnya sedang memikul beban yang berat. Ada yang teman yang sedang tersenyum, tetapi sedang bergumul. Ada saudara seiman yang tetap datang beribadah, tetapi sedang menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Ada tetangga yang membutuhkan perhatian, tetapi mungkin tidak berani meminta bantuan. Sering sekali mereka tidak membutuhkan sesuatu yang besar. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau bertanya, "Apa kabarmu?" Mereka membutuhkan telinga yang mau mendengar, hati yang mau memahami, dan tangan yang mau menolong. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya melihat kebutuhan kita sendiri. Sebaliknya, jadilah orang yang peka terhadap pekerjaan Tuhan di sekitar kita. Sebab bisa jadi, ketika Tuhan memperlihatkan kebutuhan seseorang kepada kita, Tuhan sedang memanggil kita untuk menjadi saluran kasih dan berkat-Nya bagi orang tersebut. Orang yang peka tidak hanya bertanya, "Apa yang saya butuhkan?" tetapi juga bertanya, "Siapa yang Tuhan ingin saya bantu hari ini?" Itulah hati yang mencerminkan kasih Kristus. Yang kedua, menolong tanpa memilih-milih. Jangan hanya menolong orang yang bisa membalas kebaikan kita. Kasih Kristus adalah kasih yang memberikan tanpa syarat. Dunia sering mengajarkan prinsip, "Saya menolong kamu karena suatu saat kamu bisa menolong saya." Banyak orang berbuat baik karena mengharapkan balasan, penghargaan, atau setidaknya ucapan terima kasih. Namun kasih yang diajarkan Kristus berbeda. Kasih Kristus adalah kasih yang memberi tanpa menghitung untung dan rugi. Coba kita renungkan kehidupan Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, tidak semua orang kembali mengucapkan terima kasih. Ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang, banyak yang kemudian meninggalkannya. Bahkan ketika Yesus mati di kayu salib, Ia menyerahkan hidupnya bagi manusia yang berdosa dan tidak layak menerima kasih-Nya. Yesus mengasihi bukan karena manusia dapat membalasnya, tetapi karena kasih adalah karakternya. Sering sekali dalam kehidupan kita tanpa sadar memilih-milih dalam menolong. Kita lebih cepat membantu orang yang dekat dengan kita daripada orang yang tidak kita kenal. Kita lebih mudah menolong orang yang ramah kepada kita daripada orang yang pernah menyakiti kita. Kita lebih rela memberi kepada orang yang kita anggap layak dalam tanda kutip daripada kepada mereka yang menurut kita tidak pantas. Namun pertanyaannya adalah, jika Tuhan hanya mengasihi orang yang layak, siapakah di antara kita yang akan menerima kasih-Nya? Kita semua hidup karena anugerah Tuhan. Kita menerima kasih Tuhan bukan karena kita pantas, melainkan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, kasih yang sama seharusnya mengalir melalui hidup kita kepada orang lain. Mungkin ada seseorang yang tidak dapat membalas bantuan kita. Mungkin ada orang yang tidak akan pernah mengucapkan terima kasih. Mungkin ada orang yang bahkan melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Jangan kecewa. Jangan berhenti berbuat baik. Sebab tujuan kita menolong bukan untuk mencari penghargaan dari manusia, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Sebab kasih yang sejati bukanlah kasih yang memberi karena mengharapkan balasan, melainkan kasih yang memberi karena telah terlebih dahulu menerima kasih dari Tuhan. Dan ketika kita menolong tanpa memilih-milih,
dunia akan melihat pantulan kasih Kristus yang bekerja melalui hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, jangan menunggu menjadi kaya untuk menolong, jangan menunggu memiliki banyak waktu untuk menolong, jangan menunggu keadaan sempurna untuk menolong. Mulailah dengan apa yang ada di tangan kita hari ini. Sebab ketika kita saling menolong, dunia dapat melihat kasih Kristus bekerja melalui hidup kita. Tangan yang menolong sering sekali menjadi tangan Tuhan yang dirasakan oleh sesama. Amin. Tuhan memberkati.